Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi aplikasi BKD yang terbaru, yaitu Januari 2020. Mungkin teman-teman sejawat, teman-teman dosen sudah mendapatkan edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Januari 2021 yang lalu. Kita akan memberikan laporan beban kinerja dosen atau BKD dengan menggunakan aplikasi yang terbaru, yaitu versi Januari 2020. Untuk pembahasannya saya akan coba mereview aplikasi BKD tersebut dan bagaimana cara mengisinya. Silahkan disimak videonya. Teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa saya akan coba mereview dan bagaimana sih cara mengisi BKD, laporan BKD kita di aplikasi versi terbaru di bulan Januari 2020. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, teman-teman dosen, baru-baru ini kita mendapatkan edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah masing-masing tempat teman-teman bernaung, yaitu edaran untuk melaporkan beban kinerja dosen semester ganjil 2020-2021 tertanggal 20 Januari 2021. Nah, isinya adalah salah satunya adalah dengan menggunakan satu aplikasi BKD yang versi Januari 2020. Kalau sebelumnya saya khususnya hanya mengisi dari versi yang lama, nah sekarang disuruh untuk mengerjakan di aplikasi BKD 2020 bulan Januari. Dan rubriknya yang dipakai adalah rubrik BKD tahun 2019. Nah, saya sudah menyiapkan aplikasinya, Bapak Ibu semua. Di sini di dalam satu file RAR ini ada aplikasi BKD individual, fakultas, kompilasi, universitas, dan juga Kopertis. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang belum punya aplikasi BKD terbaru yang bulan Januari, silahkan nanti di-download, saya letakkan di deskripsi video linknya. Dan kemudian jangan lupa juga sebagai pengalaman, biasanya ada file yang harus di-upload di aplikasi BKD tersebut. Yang harus kita siapkan adalah ijazah S1, S2, S3 Bapak Ibu kalau udah sampai S3. Kemudian adalah IKTP-nya, kemudian foto, kemudian sertifikat pendidik. Nah, kalau ini udah disiapkan, kita coba ekstrak aplikasinya. Saya ekstrak, bisa menggunakan WinRAR ataupun WinZip. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di dalamnya ini terdapat 4 aplikasi. Nah, yang akan saya jelaskan di video kali ini adalah untuk BKD individual aja, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 file, Bapak Ibu mungkin sudah paham awalnya sudah mengisi ini. Yang satu file berextension ext atau file gitu, itu database-nya. Kemudian yang ada action-nya itu adalah aplikasinya gitu. Jadi 2 hal ini yang bakalan kita gunakan. Nah, kalau misalnya biasanya saya ganti ini, saya rename untuk misalnya saya buat untuk laporan 2021, kemudian nama saya, biar nanti nggak tertimpah dengan database lain gitu. Jadi nanti nomor ini menjadi unik di depannya. Kemudian nidan saya. Kita copy. Untuk aplikasinya juga saya rename. Jadi sekali lagi, kenapa harus di rename? Karena biar nanti nggak tertimpah, karena setiap semester kita akan membuat aplikasi atau membuat laporan BKD. Kemudian silahkan diklik file actionnya Bapak Ibu semua. Nah, pertama kali ini kosong, jadi kita harus melakukan pengisian nama, boleh nama lengkap ataupun nama panggilan atau nama apa gitu ya, terserah. Ini hanya untuk login saja, dan ini nggak bisa direset, jadi Bapak Ibu harus ingat passwordnya dan namanya gitu. Buat passwordnya sesuai dengan password yang Bapak Ibu mudah ingat saja. Kemudian silahkan disimpan, data login berhasil disimpan.
Oke. Nah, ini yang pertama yang harus kita siapkan, yaitunya tentunya menyiapkan identitas perguruan tinggi, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita buat nama perguruan tingginya, nanti dipilih ya Bapak Ibu kalau bentuknya universitas, institut, sekolah tinggi, atau politeknik. Kebetulan saya di Universitas Bandar Lampung. Kemudian nama rektornya boleh huruf kecil. Kita singkat aja. Kemudian nama fakultasnya, Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian nama dekannya Ahmad Cucus, Skom, Mkom. Kemudian nama jurusannya informatika, jadi disesuaikan Bapak Ibu ya, nama rektor, fakultas, dekan, kemudian nama ketua jurusan atau prodinya. Kita sesuaikan dengan nama ini. Kemudian ada satu file untuk menyisipkan logo kampus, kita insert. Saya coba cari dulu logo kampus. Nah, ini dia ada logo UBL-nya. Nah, silahkan kalau sudah, saya ulang lagi. Di sini ada jenis perguruan tingginya, pilih sesuai dengan perguruan tinggi Bapak Ibu, nama perguruan tinggi, nama rektor, nama fakultas, nama dekan, nama jurusan atau prodi, dan nama ketua jurusan atau prodi, kemudian masukkan logo kampusnya. Oke, kalau sudah disimpan datanya. Nah, ini tampilannya sama saja sih, sebenarnya tidak ada yang berbeda, mungkin versi pengembangannya saja. Dilihat di sini ada versi 30 Januari 2020, rupanya bukan 20 Januari. Yang pertama kita lakukan adalah isi identitas. Nah, ini yang agak banyak. Di sini adalah nomor sertifikat pendidiknya. Nomor sertifikat pendidik itu ya sertifikasi Bapak Ibu. Di sini ada nomor registrasinya, silahkan di copy. Gitu ya, kita close dulu, silahkan di copy. Saya sudah mengkopinya tadi, saya tinggal cari di sini. Oke. Nah, kalau ada tanda panah kuning ke atas seperti ini, kita harus menguploadkan filenya. Boleh bentuknya PDF ataupun JPG. Nah, saya pilih, kemudian saya cari filenya. Biasanya kalau Serdos itu saya buat folder sendiri biar nggak bingung. Kemudian saya pilih sertifikat pendidiknya. Nah, kalau ada tulisan upload berhasil, silahkan di OK. Kalau misalnya upload gagal, pastikan file tersebut tidak sedang terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi di close dulu baru di upload. Nah, di sini nanti kalau sudah ada yang di download, ini upload, ini download, berarti filenya sudah ada. Kemudian masuk ke nomor induk pegawai kalau Bapak Ibu PNS. Kalau tidak ada, dikosongkan, kemudian NIDN-nya. Nah, silahkan masukkan NIDN Bapak Ibu semua, kemudian masukkan nama lengkapnya. Ini untuk data ketika kita mencetak laporan BKD-nya dan LKD-nya. Oke, di sini nggak diminta untuk memasukkan gelar. Di sini yang diminta, kita paste aja di sini. Oke, kalau ada nama depan, nama depan. Kemudian silahkan masukkan nama kampus, alamat kampusnya. Oke, kemudian jabatan fungsionalnya, pilih sesuai dengan jabatan fungsional Bapak Ibu. Kemudian masukkan golongannya, misalnya saya golongan 3D. Kemudian tanggal lahir masukkan, silahkan diklik aja dulu, tahunnya dulu. Kita klik aja yang di sininya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa cari tahunnya, kita scroll gitu. Nah, ini dia sampai sini, set, kita pilih tanggal bulannya, kemudian kita pilih tanggalnya. Oke, tempat tanggal lahir sesuaikan Bandar Lampung. Kemudian pendidikan S1-nya, misalnya nama kampusnya universitas, mungkin lengkap aja, Prodi Informatika Universitas Bandar Lampung. Oke, silahkan diklik ini untuk mengupload data ijazahnya. Ijazah S1-nya saya klik,
upload berhasil. Kemudian yang kedua, S2-nya. Oke, kita masukkan lagi ijazah S2-nya. Oke, kalau ada S3 silahkan diisi. Kemudian jenis. Nah, kita lihat jenisnya ini, kalau misalnya dosen biasa itu tidak ada jabatan struktural di kampus. Apakah profesor, apa dosen dengan tambahan, atau profesor dengan tugas tambahan. Karena saya menjabat struktural di kampus, saya pilih dosen dengan tugas tambahan. Kemudian selanjutnya bidang ilmunya saya masukin aja ilmu komputer. Kemudian di sini ada pilihan 2 asesor sama seperti biasa. Kita pilih aja, kita klik di sini. Kemudian kita cari asesor yang bakalan menandatangani LKD kita. Saya cari aja dengan kata kunci. Nah, ini dengan Ibu Wamiliana. Saya klik, kemudian saya pilih asesor. Kemudian yang kedua saya klik lagi. Saya pilih namanya Pak Usman. Wah, banyak sekali. Saya langsung ketik nama lengkapnya. Nah, ini dia. Pilih asesor. Kemudian nomor HP-nya kita masukkan. Oke, kita masukin tahun akademiknya. Tahun akademik sekarang yaitu 2020-2021 semester ganjil ya. Kemudian emailnya saya masukin email saya. .com. Nah, terakhir kita akan masukkan KTP, upload KTP. Pastikan dengan eKTP yang terbaru. Kemudian kita juga upload foto agar di LKD-nya ketika di print akan tampil fotonya. Dan ini basing sebenarnya bebas untuk warnanya. Nah, kalau dirasa sudah, kita pilih simpan. Oke, data telah disimpan. Nah, kita lihat identitasnya. Kita tampilkan lagi nih di sini. Nah, ini masih kondisi kalau misalnya hilang di sini, kalau diupload dia hilang gitu ya. Jadi nanti kita bisa upload lagi gitu ya. Nah, kalau mau keluar dari sini bisa disimpan. Kemudian yang kedua di sini ada kinerja pendidikan, kinerja bidang penelitian, kinerja bidang pengabdian masyarakat. Saya rasa nggak ada perubahan di yang versi 30 Januari 2020, tapi kita buka aja. Nah, ini sama, Bapak Ibu bisa isi jenis kegiatannya, kemudian pilihan dari poin-poinnya terkait sama apa, bukti penugasan, jumlah SKS-nya dimasukkan, masa penugasan, bukti dokumen SKS sama rekomendasinya, selesai, lanjut, gagal, lain, atau beban lebih. Nah, sama seperti di identitas tadi, ini tanda panah ke atas dan ke bawahnya itu untuk proses upload. Kalau di sini nanti udah bisa di-download. Kalau sudah buat satu baris, silahkan disimpan. Nah, kita lihat kolom yang penelitian sama sih, menurut saya tidak ada yang berbeda. Kemudian yang pengabdian juga tidak ada yang berbeda. Nanti Bapak Ibu yang baru mengisi BKD, nanti saya ada video tutorialnya di deskripsi video untuk mengisi bagaimana di bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat, serta kinerja penunjang lainnya gitu ya. Nah, saya rasa sama semua, jadi nggak ada perubahan. Yang berubah hanya versinya, mungkin sinkronisasi database juga yang sedikit berubah, tetapi memang kita harus memakai ini pengalaman untuk mengisi BKD ini harus menggunakan aplikasi BKD sesuai dengan petunjuk, karena ketika dikompilasi kalau tidak sesuai bakalan ada yang gagal datanya. Oke, mungkin itu aja pembahasan saya tentang laporan BKD untuk versi 30 Januari 2020. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk Bapak Ibu semua dan lancar membuat laporan BKD-nya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.